زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan hidup kita, idola kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya untuk mengkaji Kitabul Jami', di mana kemarin kita membahas salah satu hadis yang berkaitan dengan bab zuhdi wal wara', bab zuhud dan wara'. Kemarin dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam hadis tersebut menyatakan bahwa perkara yang haram itu sudah dijelaskan, perkara yang halal juga sudah jelas. Nah, di antara yang halal dan yang haram ini terdapat satu perkara yang belum jelas kehalalan dan keharamannya, maka itu disebut dengan syubhat. Ya, itu disebut dengan syubhat. Kemudian siapa yang mampu, yang senantiasa menjaga dari perkara yang syubhat, ya, maka sungguh dia telah menjaga kehormatannya, dia telah menjaga agamanya. Karena sesiapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, ya, waqa'a fil haram, maka dia hampir saja jatuh ke dalam perkara yang haram. Dan dalam diri manusia, ya, terdapat barometer baik buruknya perilaku, baik buruknya jasad seseorang, baik buruknya tingkah laku seseorang. Itu tergantung apa? Tergantung kondisi hatinya. Ya, wa idza suluhat suluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalbi. Baik, kita akan lanjutkan hadis selanjutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wa dirhami wal qatifati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, celaka. Apa itu ta'isa? Bisa dilihat di ta'liqat, di catatan kaki, ya. Ai halaka wa saqata wa asar. Maksudnya adalah celaka dia, terjatuh dia. Celakalah abdud dinar, hamba dinar, dan hamba dirham, wal qatifah, ya. Al qatifah ai as-sawabu alladzi lahu khamlun. In u'tiya radiya, jika dia diberikan dia ridha, wa illam yu'ta lam yarda, ketika dia tidak diberikan dia tidak ridha. Nah, apa pelajaran penting yang dapat kita petik dari hadis ini? Bahwa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan
perkataan yang sangat agung ya bagi mereka yang senantiasa menghambakan dunia. Ya, orang yang hidupnya hanya untuk duit. Ya. Demi duit sholat tinggal. Demi duit kewajiban tertinggal. Berangkat malam, berangkat gelap, pulang gelap, sholat tertinggal. Demi apa? Demi duit. Orang yang menghambakan uang, ya, orang yang menghambakan uang, ya, mereka akan menyesal dan mereka akan ketika tidak diberikan, mereka akan stres begitu ya, akan kemudian frustasi kalau tidak tercapai itu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah atur bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Ya, sudah Allah tentukan kok. Ya, sudah Allah tentukan garis-garisnya, sudah Allah tentukan ketetapan-ketetapannya. Apa ketetapan apa? Birizqihi, rizkinya sudah ditetapkan, ya. Wa ajalihi, kematiannya sudah ditetapkan kapan, apakah dia mati dalam kondisi seperti apa, ya, itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ausaqiyun ausa'idun, bahkan bahagia senangnya, susah senangnya itu sudah merupakan Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Nah, in utiya radiya, jika dia mendapatkan, ya, maka dia akan ridha. Dia akan senang, ya, dia akan foya-foya. Ya, akan tetapi wa illam yu'ta, jika dia tidak diberikan, lam yardha, ya, maka dia tidak ridho, tidak menerima, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa merugilah orang-orang yang senantiasa menghambakan dunia. Ustaz, boleh gak mencari dunia? Boleh. Ya, untuk menyambung hidup, ya, boleh mencari rezeki dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya, silahkan. Ustaz, boleh gak kita menjadi orang kaya? Sangat amat boleh. Ya, bahkan umat Islam harus kaya. Ya, harus kaya umat Islam. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dibantu kan, membantu orang-orang itu kan bisa dengan harta kan, yang membantu orang-orang miskin dengan apa kalau bukan dengan harta, ya. Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, yang tidak boleh itu kita menjadi hamba dunia, itu yang tidak boleh sebetulnya, ya. Kan kita diperbolehkan hasad itu hanya kepada dua perkara. Pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, yang kemudian dengan ilmunya dia terus mengamalkan, ya. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut dengan rezekinya, ya, dengan hartanya dia kemudian sumbangkan untuk kejayaan Islam, dia sumbangkan untuk membantu banyak orang yang mungkin dia tidak bisa memberikan ilmu, tapi dengan hartanya dia mampu kemudian untuk membantu banyak orang, membantu untuk kemudian kontribusi dalam kebangkitan Islam dengan hartanya bisa, ya. Kenapa? Kan di dalam surat As-Saff sudah jelas, ya. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, ya, berjihad engkau dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Kenapa disebutkan harta dulu? Karena perang itu butuh akomodasi, butuh peralatan, yang butuh kemudian peralatan yang memerlukan biaya, kan seperti itu, ya.
Jadi Islam tidak melarang umat Islam atau kita menjadi kaya ya dalam hal harta, akan tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah kita berbangga-bangga ya, sehingga harta tersebut justru bukannya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru malah semakin jauh. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, apalagi istidraj ya, Ustaz kok dia mah padahal enggak sholat, padahal dia mah hidupannya begitu, padahal dia mah sering maksiat, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala terus berikan harta, terus Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia miskin ya, dia enggak sholat, dia enggak bayar zakat, dia enggak haji, enggak puasa, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak, kok bisa, sedangkan saya yang sholat duha, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya, saya jalankan syariat Islam, kok saya hidupnya begini-begini aja. Ketahuilah bahwa justru ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak itu ya, akan tetapi tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan istidraj. Apa namanya? Istidraj. Justru itu sebetulnya siksa di dunia, yang semakin diberikan terus berikan terus, ternyata semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa umatti'uhu qalilan, bahasa Al-Qur'annya fa umatti'uhu qalilan, saya kasih nikmat sedikit saja, summa attarruhu, maka lihatlah nanti kemudian yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya, hadis ini mengajarkan ketika kita dapat apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan ya, dan tidak didapatkan pun tidak menjadikan kita kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis yang lain, ketika kita dapat dunia, alhamdulillah ya, walaupun tidak apa-apa, karena kenikmatan dunia ini ibarat engkau mencelupkan jari tengahmu, fanzur bima yarji, maka lihat satu tetes itu dan lautan yang ada di depan matamu. Maka nikmat akhirat itulah bagaikan lautan, nikmat dunia itulah bagaikan setetes air laut yang menetes dari jari engkau itu. Seperti itu. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga ya nggak apa-apa toh ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabili. Ya, kun, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan ya, kita ini gharibun, asing. Orang asing biasanya gimana? Dia berjalan ya dari satu kota ke kota yang lain, ya dari stasiun ke stasiun yang lain. Kemudian apa? Dia hanya mampir saja. Orang asing kan biasanya ya cuma, oh saya di sini bukan, nggak akan selamanya. Kita di sini walaupun menetap mungkin tidak akan lama. Kita walaupun tinggal di sini mungkin hanya sesaat saja. Setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan, ya, akan melanjutkan perjalanan lagi, berhenti lagi transit di situ. Kita kan orang asing di situ, ya, orang-orang tidak kenal kita. Kemudian kita duduk sebentar menunggu, ya, kemudian akan berangkat lagi. Sampai kemudian terus kita akan berangkat lagi sampai kemudian kita pulang, ya, menuju keabadian, ya, yang khalidina fiha. Ya, maka kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan kita nih hanya mampir saja. Ya, hanya mampir saja. Paling lama berapa sih hidup di dunia? 70 tahun paling lama. Ya, 80 tahun paling lama 100 tahun pun itu pun sangat jarang sekali. Ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak kerasa. Ya, tahu-tahu kita ternyata sudah ada yang jemput, ya, malaikat Israel. Kemudian kita akan dibawa kepada tempat perpulangan yang tidak akan pernah kembali.
Ya, oleh karena itu ya, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke tempat yang kekal, ya, yang di situ apakah kita mendapatkan kenikmatan ataukah justru kita mendapat kenestapaan? Ya, kenapa? Karena ketika orang asing, kita di sini sedang orang asing yang sedang mempersiapkan diri untuk pulang, ya, menuju ke abadian, kan? Ya. Au abiru sabil, ya, atau menjadi orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Maka jangan terlena ya dengan fata morgana dunia. Engkau lihat di sana ada air, ya, semakin dikejar ternyata semakin jauh, ya, seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus air laut, ya. Kusangka di sana ada air, ya, terdengar suara air, sana kayaknya ada air, ayo kita pergi ke sana, dikejar, ternyata nggak ada, ternyata ada suara percikan air di sebelah sana, kita kejar, ternyata nggak ada. Itu yang disebut fata morgana, ya, dikejar terus ternyata nggak ada, ya, semakin minum kok semakin haus. Nah, ini nih perumpamaan ketika kita terlena ya dengan kehidupan dunia yang sesingkat ini, gitu loh, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabaha, ya, apabila engkau mendapati waktu sore, ya, kita bisa memanfaatkan waktu sore dengan hal-hal yang bermanfaat, fala tantadirus sabah, ya, maka jangan menunggu waktu subuh, ya, atau apa ya, ini wa idza asbahta fala tantadiril masa, ketika masuk waktu subuh maka jangan menunggu waktu sore. Artinya apa? Ya, jangan menunda-nunda, ya, jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda-nunda pekerjaan, ya, begitu. Ah, nanti aja besok ngerjain PR, ya, ngerjain PR, ntar aja besok. Saya belum pernah bimbingan, paling besok aja lah. Tahu-tahu besok usah lagi, gak bisa ternyata. Waduh, ya udah besok lagi aja deh, besok lagi. Ternyata nggak bisa juga, ya. Kenapa? Karena banyak agenda yang tidak terduga. Akhirnya tarsok, ada istilah tarsok, entar besok, ya. Ya, kalau misalkan bisa dikerjakan pada waktu itu silakan dikerjakan, ya. Jikapun nggak bisa, ya antri begitu, selama kita masih bisa menggunakan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, kenapa tidak, begitu kira-kira. Kemudian wa khudh min sihatika li saqamika. Tuh, gunakan waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya, kalau udah sakit, masya Allah karim, ya, mau ini susah, mau makan susah, kan, tenaga nggak ada, ya. Ketika orang sakit itu kan yang dicabut tuh 4 hal, ya, tenaganya menjadi, yang tadinya dia kuat menjadi lemas. Kemudian yang tadinya makannya rewok, ya, kalau makan lahap begitu, ya, tapi ketika sakit dicabut nikmat makan, ya, mau makanan enak apapun, ya, mau makanan selezat apapun, ketika sakit enggak, ya, bubur aja nggak ada rasa, mati rasa, pahit mulut. Kalau sakit itu makan apa-apa ya nggak enak aja tuh rasanya. Kemudian apa? Ya, wajah yang tadinya berseri, wajah yang tadinya ceria ketika sakit, pucat pasti lemas, ya, kasihan lagi kalau sakit. Tapi kalau sudah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, maka mumpung masih sehat, nah, nikmat sehat inilah sebetulnya yang luar biasa, ya, nikmat sehat ini yang masya Allah, ya. Kapan lagi gitu, mumpung masih sehat,
mumpung masih seger, apalagi antum yang wah ya darah muda kan, semangatnya lagi tinggi-tingginya. Nah, jangan sampai kemudian nikmat sehat, nikmat muda ini ya yang Allah berikan kesempatan ini kemudian kita terlena ya, terlena dengan rebahan, terlena dengan kemalasan, terlena dengan wah banyak. Ya sehingga apa? Sehingga ketika lulus saya bisa apa kan? Ketika sudah lulus saya sudah bisa apa? Selama di pesantren 3 tahun, 6 tahun saya sudah bisa apa? Ternyata belum bisa apa-apa. Ya Allah, ya saya termasuk menyesal dulu. Saya menyesal dulu ketika lulus SMA belum bisa baca kitab ini. Saya terasa menjadi aib. Saya ngapain aja gitu selama di pesantren. Akhirnya apa? Saya banting setir gimana caranya agar tidungsuk sekalian lah biar bisa gitu kan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah ya, walaupun sedikit ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membedah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan termasuk minan nadimin. Ya jangan termasuk minan nadimin, orang-orang yang menyesal. Ya, maka lismin khud min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Ya, dan dari hidupmu sebelum mati. Ya, kan orang-orang ketika sudah meninggal itu ya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Ya, ketika sudah melihat setelah kematian, farji'na, ya Allah kembalikan kami ya, na'mal sholihan. Kenapa kau ingin kembali ke dunia? Na'mal sholihan, kami ingin melakukan kebaikan. Ya, ada di surat apa itu ya, orang-orang yang sudah dikubur itu menyesal kemudian dia ingin dikembalikan ya, ingin dikembalikan. Dan apa yang ingin dilakukan? Mereka menyesal ya setelah melihat siksa kubur, ketika setelah melihat azab kubur, mereka ingin kembali. Kemudian untuk apa engkau kembali? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya ingin bersedekah dan aku akan menjadi termasuk hamba-hamba yang soleh. Udah itu doang. Ya, tapi apa? Ya laitani, ya nggak bisa. Ya, di situ ya laitani menggunakan laita ini litamani ini fungsinya adalah ketika menggunakan litamani ya laitani ya itu adalah pengharapan yang tidak akan pernah dicapai. Orang ketika sudah meninggal ya, kemudian dia berharap kembali untuk hidup, ya laitani, dia tidak akan pernah kembali. Orang-orang kafir yang disiksa di neraka pun tidak akan kembali ya, sehingga bahasanya ya laitani kuntu turaba ya, sekiranya aku jadi tanah ya, daripada aku disiksa habis-habisan. Ya laitani kuntu turaba, jadikanlah aku tanah sajalah. Ya, orang-orang kafir kenapa? Karena nggak kuat ya, nggak kuat menahan siksa neraka, sehingga yang mereka ucapkan adalah ya laitani kuntu turaba, ya sekiranya saya dijadikan tanah saja, mungkin saya tidak akan disiksa, akan tetapi itu adalah pengharapan yang tidak akan pernah tercapai. Kalau sudah mati ya, sudah berbuat apa bisa ya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Satu hadis lagi, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum fa huwa minhum, maka sungguh mereka adalah bagian dari kelompok mereka ya. Kita berusaha ya, terkadang kita lebih enjoy, terkadang kita lebih seru, terkadang kita lebih menikmati dengan gaya-gaya westernisasi kebarat-baratan ketimbang kita kemudian pede dengan keislaman kita, pede dengan pakaian islami kita lebih terkadang lebih pede dengan budaya-budaya barat ya. Apapun yang orang-orang ketika mendengar berakhlak dengan akhlak islami, berpakaian dengan pakaian islami, gaya rambut yang islami, banyak yang tidak pede dengan keislamannya
ya, sehingga mereka yang tidak pede dengan keislamannya, kita yang mungkin ada sebagian, kita mungkin ya mudah-mudahan tidak ada yang tidak pede dengan identitas santrinya, ya kita justru lebih pede dengan wah saya juga pengen kayak mereka dong, saya pengen gaul juga dong kayak mereka. Ya gaul itu boleh, tapi jangan sampai kemudian kita justru menjadi inghiraf dengan gaya-gaya mereka, ya dengan gaya-gaya orang kafir dan lain sebagainya. Ya kita idolakan mereka, kita ngefans berat terhadap mereka, tapi ya apa manfaatnya, apa yang bisa feedback yang bisa mereka berikan kepada kita apa? Ya misal ya kita ngefans dengan salah satu artis internasional misalnya, ya kemudian dia bisa nggak nanti memberikan syafaat di akhirat kelak? Ya tidak bisa, ya padahal 1414 abad yang lalu ada orang yang manusia hebat, wa innaka la'ala khuluqin adzim, orang yang begitu cinta terhadap kita, bahkan kita nggak ketemu, dia nggak ketemu pun dia sudah kemudian rindu dengan kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Itulah idola kita, itulah yang harus kita menjadikan sosok figur yang menjadi fans berat. Ya harusnya. Ya, kenapa? Beliau sudah 14 abad yang lalu sudah merindukan kita, ya sudah merindukan kita, sudah cinta terhadap kita, bahkan mungkin kita belum lahir pun Nabi SAW sudah merindukan kita. Ya, suatu hari para sahabat berkumpul bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bilang kepada para sahabat, saya merindukan saudara saya, ya saya merindukan ikhwani, kata Nabi. Ya kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya tidak, bal antum walakinnakum ashabi, akan tetapi kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa yang dirindukan oleh Nabi SAW? Hum amanu bi walam yarawni, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertatap muka, bertatap wajah denganku, akan tetapi mereka beriman kepada aku. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Sejak apa? Sejak 14 abad yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kali ini ya bisa memberikan manfaat baik secara bagi saya pribadi, ya untuk lebih terus memperbaiki diri saya, dan untuk kita memperbaiki diri kita, ya apa yang menjadi motivasi bagi kita adalah bahwa kita ingin yang dikumpulkan bersama Nabi SAW, mengkaji hadis, ya mudah-mudahan ini menjadi asbab kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.